Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Eka dalam acara LPMP Bali Talk Show. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengangkat topik yang banyak menjadi pertanyaan bagi para pendidik kita di sekolah, yaitu tentang implementasi kurikulum darurat. Di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Wayan Surate, di mana beliau adalah salah satu wideaiswara LPMP Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mbak Eka. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa ya. Iya, bagus sekali guys, supaya kita selalu sehat ya di masa pandemi ini. Sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak tentang implementasi kurikulum di masa pandemi ini ya. Seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang dilanda bencana ya, bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia dilanda bencana COVID ini. Dan tentu saja ini menjadi kekhawatiran bagi kita, bagi dunia pendidikan kita terutama nih. Ya, ingin saya tanyakan, apakah kurikulum darurat dalam kondisi khusus ini merupakan kurikulum baru, Pak Wayan? Baik Mbak Eka. Jadi semoga kita sehat semuanya ya. Jadi terkait dengan kurikulum darurat yang sering diwacanakan di sekolah, karena banyak guru-guru kita, kepala sekolah kita juga tidak paham betul tentang implementasi kurikulum itu. Sehingga wajar saja sekolah itu bertanya-tanya, Ya. Mbak Eka ya. Jadi karena itu mungkin kali ini kita akan bisa memberikan pencerahan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini sekolah itu mendekati kebenaran dalam melaksanakan kurikulum darurat. Baik Mbak Eka, jadi sebelum merujuk kepada pertanyaan tadi, beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan. Jadi ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam pembelajaran, jadi tentunya yang perlu pertama dilakukan adalah kurikulum, gitu ya. Kurikulum itu adalah rohnya pendidikan. Hal yang paling pertama ya, Pak. Ya, kurikulum itu tidak bisa dilepaskan. Makanya untuk itu, makanya sekolah dengan beragam kompetensi guru, begitu juga kompetensi kepala sekolah, sehingga penerapannya pun nanti tidak sama, gitu ya. Jadi itu kecenderungan. Makanya itu perlu dilakukan dikeluarkan suatu aturan untuk memberikan gambaran kepada sekolah agar sekolah melaksanakan kurikulum dengan baik. Nah, makanya pemerintah mengeluarkan yang namanya kurikulum di masa kurikulum darurat. Nih, kurikulum darurat itu adalah kurikulum penyederhanaan kurikulum yang telah berlaku. Yang sudah ada. Artinya kurikulum darurat itu bukan kurikulum baru, melainkan adalah penyederhanaan. Karena ketika bencana terjadi di Indonesia seperti COVID ini, pembelajaran juga harus menyesuaikan. Ya, istilahnya adalah ketika virus itu bermutasi, jadi manusia harus beradaptasi. Begitu juga di dalam kebijakan pendidikan. Makanya jalan yang terbaik kita lakukan adalah beradaptasi, termasuk salah satunya adalah adaptasi kurikulum melalui penerapan kurikulum darurat. Nih Pak Wayan, yang ingin saya tanyakan lagi, dengan diberlakukannya kurikulum darurat ini, apakah kurikulum nasional sudah ada ini akan diganti atau dihilangkan nih? Oke. Nah itu pertanyaan itu setiap juga pergantian presiden juga pertanyaan itu muncul. Termasuk diantaranya adalah pertanyaan yang muncul di kondisi COVID-19 seperti saat ini. Sebenarnya adanya kurikulum darurat itu bukan berarti kurikulum baru atau kurikulum dulu dihilangkan, padahal tetap saja mengacu kepada kompetensi yang telah diuraikan di kurikulum yang berlaku, tapi disederhanakan. Jadi intinya adalah memberikan relaksasi kepada sekolah atau adaptasi pelaksanaan pembelajaran, intinya seperti itu Mbak Eka. Pertanyaan saya lagi Pak Wayan, bagaimana kurikulum darurat ini hubungannya dengan pembelajaran jarak jauh Pak Wayan? Oke, tentunya Mbak Eka, ketika kita membuat kurikulum tapi kan berarti berdampak pada pelaksanaan pembelajaran. Begitu juga di kurikulum darurat berdampak juga terhadap pembelajaran. Karena salah satunya kita tidak bisa lakukan adalah tatap muka secara langsung, itu yang menjadi kuncinya. Sehingga ketika kurikulum darurat itu dirumuskan, berarti apa?
kompetensi-kompetensi yang telah diuraikan dari kurikulum itu tetap juga kita rujuk, tapi disederhanakan. Artinya begini, ketika kurikulum disederhanakan, kita ambil yang esensial dan kurikulum prasyarat, artinya tetap saja kompetensi yang dijabarkan di dalam kurikulum yang dilaksanakan itu tetap juga kita capai, tapi disederhanakan. Penyederhanaan itu bisa melalui KD ataupun materi-materi yang diberikan, sehingga implikasinya penugasan pun disederhanakan, sehingga anak-anak itu menjadi bebannya tidak terlalu tinggi bebannya ya. Tapi kita yakin bahwa dengan penyederhanaan itu kompetensi itu tetap bisa tercapai. Apa perbedaan yang paling menonjol Pak Wayan antara kurikulum darurat yang sekarang ini dengan kurikulum nasional yang sudah ada? Oke, terima kasih Mbak Eka. Sebenarnya ketika kita merumuskan kurikulum baru, bukan kurikulum baru, ya artinya penjabarannya lebih disederhanakan, artinya pasti ada perbedaan antara kurikulum yang telah dilaksanakan dengan kurikulum yang darurat yang sekarang. Perbedaannya hanya sederhana, adalah dari jumlah KD-nya. Jadi penyederhanaan KD itu berarti kita membedakan antara kurikulum lama dengan kurikulum yang telah berlaku dengan kurikulum darurat ini dari jumlahnya. Jadi penyederhanaan itu kira-kira minimalnya 3%. Bahkan ada yang sampai 75%, karena ada kondisi-kondisi daerah kita tidak memungkinkan terjadinya. Makanya disyaratkan di sana adalah 3% sampai 75% sebenarnya penyederhanaan. Tapi penyederhanaan itu intinya adalah memastikan KD-KD yang esensial dan memenuhi persyaratan, syarat-syarat artinya menjadi prasyarat dari KD berikutnya itu dilaksanakan, sehingga kompetensinya tetap tercapai walaupun disederhanakan. Itu aja. Nih Pak Wayan, satu lagi yang ingin saya tanyakan, yang terakhir nih Ki, bagaimana asesmen kondisi khusus dilaksanakan? Silakan Pak Wayan. Sebenarnya ketika kita melaksanakan kurikulum, implikasinya adalah di asesmen, pasti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah pengukuran. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum darurat, ada penambahan-penambahan yang digariskan oleh keputusan Menteri Nomor 79 itu adalah adanya tes diagnostik. Ya, diagnostik itu adalah mendiagnose kemampuan awal siswa dalam akan mengikuti pembelajaran, sehingga ketika kita bisa merumuskan kelemahan siswa di awal atau pengetahuan awal siswa, makanya penyederhanaan kurikulum tidak akan berdampak sekali. Karena apa? Kita sudah tahu pasti bahwa anak-anak kita sudah belajar tentang A, kan kita tidak perlu lagi mengajarkan tentang A lagi, makanya harus ke materi berikutnya. Itu intinya tes diagnostik itu. Jadi sebenarnya diagnosis itu sudah dilakukan dari tahun kurikulum 75 ya, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, namun lemahnya kita adalah di referensi. Jadi guru kita kasihan di mana dia mencari tes-tes yang digunakan untuk mendiagnosis setiap kali pertemuan. Makanya pemerintah melalui penerapan kurikulum darurat ini sudah menyiapkan tes-tes diagnostik, bisa di laman Kemdikbud ya, Direktorat GTK bisa diunduh, sehingga guru itu gampang sekali. Ketika saya melaksanakan pembelajaran A, kita bisa mendownload tes diagnostik ini. Dengan adanya tes diagnostik kemudian dianalisis, sehingga anak-anak perlu penambahan materi apa saja, sehingga tidak semua kita perlu ajarkan lagi anak-anak, sehingga betul-betul kurikulum sederhana bisa dipakai penyederhanaan kurikulum ini bisa betul-betul mencapai kompetensi yang telah digariskan oleh kurikulum yang telah ada. Itu Pak Eka sebenarnya intinya seperti itu. Oke pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Dr. Wayan Surate. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam LPP Bali Talk Show berikutnya, dan saya beserta tim kreatif yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa dalam LPP Bali Talk Show berikutnya. Om Santi 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 Om.